Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Nafisa dalam pembelajaran tema 3 kegiatanku subtema 1 kegiatan di pagi hari pembelajaran yang ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca doa agar kita selalu mendapatkan kemudahan dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menemukan dan menuliskan kosakata tentang kegiatan di pagi hari. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan melafalkan sila-sila Pancasila dan juga lambangnya. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan dan memperagakan panjang pendek bunyi. Gambar di atas tadi menunjukkan suasana di pagi hari. Bagaimana perasaan kalian di pagi hari? Apakah kalian senang? Tentunya kita harus senang ya anak-anak, karena pagi hari itu adalah awal dari kehidupan. Artinya kita menjalani kehidupan itu dimulai dari pagi hari. Coba nih, Ibu mau tanya, kira-kira kalau kalian bangun pagi, apa saja sih kegiatan yang kalian lakukan? Bangun tidur, mandi, membantu orang tua, membereskan tempat tidur. Banyak sekali ya kegiatan di pagi hari itu semuanya anak-anak. Nah, supaya kalian lebih memahami kegiatan-kegiatan di pagi hari, coba kalian perhatikan ungkapan di bawah ini. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang. Udara terasa hangat, semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah, dan ada yang bersiap ke pasar. Banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia di pagi hari. Nah, kegiatan di pagi hari itu ada banyak sekali ya anak-anak. Ada yang bersiap ke sekolah, ke kantor, ke pasar, dan lain-lain. Jadi, kita harus selalu semangat dalam menyambut pagi hari. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengizinkan kita untuk bangun di pagi hari untuk memulai segala aktivitas dan juga kegiatan. Saat libur, Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Nah, anak-anak, walaupun sedang libur, bukan berarti kita tidak melakukan aktivitas yang lain ya. Gunakanlah waktu libur kalian untuk berlatih membaca, agar kemampuan membaca kalian menjadi lebih baik. Selanjutnya, ayo kita pelajari kosa-kosa kata yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan di pagi hari di bawah ini. Kalian perhatikan ya huruf-hurufnya, lalu baca. Nah, di sini ada banyak kata-kata. Kalian ikuti ya ucapan dari Ibu Guru. Bangun, tidur, berdoa, sekolah, matahari, mandi, terbit, sarapan, ayam, berkokok. Nah, kalian sudah bisa kan membaca kata-kata tersebut? Kalian latih terus ya. Kalian juga boleh menyalin kata-kata tersebut ke dalam buku latihan kalian masing-masing. Kata-kata itu berhubungan dengan keadaan dan kegiatan pagi hari ya. Sekarang, lihatlah kata-kata di samping ini. Ada beberapa huruf yang hilang. Coba kalian tentukan huruf yang tepat pada kata-kata berikut ini. Contohnya, di sini coba kalian lihat, ada gambar apakah ini? Nah, ini adalah gambar seekor ayam.
Namun ada huruf yang hilang untuk kata ayam. Huruf apakah itu? Coba kalian pikirkan. Di sini ada huruf Y dan M. Huruf pertama dan ketiga belum ada. Menurut kalian, huruf apakah yang tepat? Ya, huruf yang tepat adalah A, sehingga bisa dibaca secara lengkap, yaitu ayam. Nah, ini adalah soal selanjutnya. Silahkan kalian kerjakan masing-masing dan tuliskan jawabannya di buku latihan kalian masing-masing. Kalau kalian bingung, silahkan videonya di-pause terlebih dahulu untuk memikirkan jawabannya. Selamat mengerjakan. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita? Kita harus tahu maksudnya supaya kita dapat mengamalkannya. Pancasila sesuai dengan namanya, panca yang berarti 5 dan sila adalah sila. Artinya 5 sila yang harus diketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah simbol dan juga bunyi sila Pancasila. Kalian ikuti ya, kita bacakan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, demikianlah 5 sila yang harus kalian pelajari dan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang lambang-lambang Pancasila. Untuk memudahkan kalian mengingat dan menghafal, silakan perhatikan video lagu Lambang Pancasila berikut ini. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Nah, kegiatan selanjutnya, kalian susunlah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi bunyi teks Pancasila yang benar. Coba kalian perhatikan, di bawah ini sudah ada kartu-kartu kata, namun urutannya belum benar. Coba kalian susun kata-kata tersebut menjadi sebuah satu kesatuan, sehingga membentuk bunyi sila Pancasila yang benar. Jika kalian bingung, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya. Soal ini dikerjakan di buku latihan kalian masing-masing. Pagi hari, kita harus semangat. Salah satu caranya adalah bernyanyi. Mari nyanyikan lagu berikut ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi.
kita sudah menyanyikan lagu bangun tidur bersama-sama. Sekarang silahkan kalian latih masing-masing ya di rumah. Di situ ada perbedaan panjang dan pendek bunyi pada lagu bangun tidur. Silahkan kalian latih di rumah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan menguji pemahaman kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Di sini ada soal evaluasi yang berjumlah 5 soal. Silahkan kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Nanti jawabannya silahkan dikumpulkan secara pribadi kepada Ibu melalui WhatsApp. Ya, tadi kita sudah belajar banyak sekali. Mulai dari kegiatan di pagi hari, kosakata di pagi hari, lalu kita juga belajar tentang Pancasila dan juga lambangnya, dan yang terakhir yaitu belajar tentang panjang dan pendek bunyi. Seru sekali ya belajar hari ini. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran selanjutnya akan Ibu lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah. Halo anak-anak, masih semangat kan? Masih ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tema 6, cita-citaku, subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan video dengan seksama ya. Baik, hari ini kita akan membahas apa itu cita-cita. Apa kalian tahu apa itu cita-cita? Jika kalian tidak tahu, mari dengarkan penjelasan berikut. Apakah kalian pernah berpikir ingin menjadi seorang dokter, pilot, guru, atau polisi? Jika kalian pernah berpikir dan ingin menjadi salah satu dari profesi atau pekerjaan tadi, maka itu semua adalah cita-cita kalian. Jadi, gimana nih sekarang? Apa kalian tahu cita-cita kalian apa? Jika masih tidak tahu cita-cita kalian apa, Ibu akan lebih memperjelas apa sih itu cita-cita. Jadi, cita-cita adalah harapan dan impian dari seseorang. Apakah kalian mempunyai harapan dan impian? Jika mempunyai, maka itu cita-cita kalian. Jadi pikirkanlah dari sekarang apa cita-cita kalian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai puisi. Sebelumnya, dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu puisi? Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan puisi dan ciri-cirinya. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Di sini, apakah ada yang pernah membaca atau membuat puisi? Jika ada yang sudah pernah, apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri puisi? Baik, Ibu akan jelaskan apa saja sih ciri-ciri puisi. Puisi mempunyai 4 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki baris. Yang kedua, memiliki bait. Yang ketiga, memiliki irama. Dan yang keempat, memiliki rima. Yang pertama, memiliki baris. Baris adalah kumpulan dari kata-kata yang tersusun dengan rapi. Selanjutnya yang kedua, memiliki bait. Bait adalah kumpulan dari baris-baris puisi. Yang ketiga, memiliki irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang, pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Yang keempat, memiliki rima. Rima adalah kata terakhir dari setiap baris yang memiliki bunyi dan vokal yang sama. Bunyi vokal ini terletak di suku terakhir kata tersebut. Selanjutnya, perhatikan puisi berikut ya. Semangat meraih cita-cita, karya Ali S.A. Semangatku menggebu-gebu, bagaikan pasukan yang sedang menyerbu. Merah menyala di dalam kalbu, akan kuraih apa yang menjadi cita-citaku. Oke, selanjutnya kita akan membahas pola rima yang ada di dalam puisi tersebut. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak yang berdekatan. Pola rima terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama,
pola A. Semua baris berakhiran dengan huruf A. Yang kedua, pola AABB. 2 baris awal berakhiran A dan 2 baris akhir berakhiran B. Yang ketiga, pola ABBA. Baris pertama dan keempat berakhiran A, sedangkan baris kedua dan ketiga berakhiran B. Yang terakhir, pola ABAB. Baris 1 dan 3 berakhiran A, sedangkan baris 2 dan 4 berakhiran B. Seperti pada puisi sebelumnya, pola rimanya adalah A, di mana di akhir lirik sajak berakhiran dengan huruf U. Next, kita membahas makna puisi. Dari puisi tadi mengandung makna tentang semangat seseorang dalam meraih cita-citanya. Sebelumnya, apa sih itu makna puisi? Jika tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan. Makna puisi adalah suatu arti yang terkandung di dalam puisi tersebut. Makna terdiri dari 2 macam, yaitu makna lugas dan makna kias. Makna lugas artinya makna sebenarnya disampaikan secara jelas. Sedangkan makna kias berarti makna yang melambangkan sesuatu ditujukan untuk membangun imajinasi. Menjelaskan makna yang terkandung di dalam puisi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai puisi, yaitu yang pertama, membaca puisi tersebut dengan seksama. Yang kedua, membaca setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok yang disampaikan. Dan yang terakhir, menyusun catatan tersebut dalam sebuah tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya, perhatikan contoh penggalan puisi berikut. Darimu, aku mengenal suku Sunda. Darinya, aku mengenal suku Minahasa. Dari mereka, aku mengenal suku Papua. Kita semua satu, kita orang Indonesia. Dari puisi tersebut, makna puisi tersebut adalah meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut diri mereka orang Indonesia. Halo anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan pembelajaran tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses di mana hewan mengalami perubahan bentuk sepanjang hidupnya. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis dan tidak metamorfosis. Untuk metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk sangat berbeda pada setiap tahapannya. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Adapun metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapannya. Contohnya belalang, kecoa, dan capung. Daur hidup hewan yang mengalami tidak metamorfosis yaitu perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti kucing, ayam, dan bebek. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa akan meletakkan telurnya di tempat yang aman dari pemangsa. Lalu telur tersebut akan menetas menjadi larva atau ulat. Larva mencari makanan berupa daun sebanyak-banyaknya dan beberapa kali akan mengalami pergantian kulit. Dari larva atau ulat ini akan mengalami perubahan bentuk, yaitu menjadi kepompong. Kepompong bisa disebut juga dengan pupa. Kemudian ulat akan membungkus dirinya dengan benang-benang dan meletakkan di ranting pohon. Di dalam pupa, ulat akan mengalami perubahan bentuk tubuh yaitu menjadi kupu-kupu. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah daur hidup belalang. Belalang betina bertelur, kemudian berubah menjadi nimpa atau belalang muda, lalu berubah menjadi belalang dewasa atau imago.
Hewan yang mengalami tidak metamorfosis adalah daur hidup kucing. Kucing termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis, artinya hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, yaitu bentuk dan fungsi akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Kita lihat dari anak kucing menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa. Nah, tadi kan kalian sudah mendengarkan atau memahami video pembelajaran dari Ibu tentang daur hidup hewan. Sekarang, untuk lebih jelasnya, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa soalan.